Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo. Baiklah, sebelum kita belajar, kita absen terlebih dahulu ya. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya. Oke, baiklah. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai kesulitan belajar disleksia. Ada yang tahu pengertian disleksia? Tidak, Bu. Oke, baiklah, itu aku menjelaskan pengertian disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar pada anak-anak yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Iya. Ini dia disleksia. Sudah tidak kuat? Ya. Disleksia tak cuma bisa dialami oleh anak-anak, tetapi juga bisa dialami oleh orang dewasa ya. Mengalami gangguan ini, meski pengidapnya bisa mengalami kesulitan dalam belajar, disleksia tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada yang bertanya? Saya, Bu. Oke, Anissa silakan bertanya. Apa penyebab disleksia? Oke, penyebab disleksia ya. Baiklah, ada beberapa penyebab disleksia. Yang pertama, ada kelainan genetik. Yang kedua, cedera otak. Oke, ini penyebab disleksia. Yang pertama ada kelainan genetik, yang kedua cedera otak, yang ketiga penyakit seperti penyakit stroke. Gejala disleksia bisa berbeda pada satu pengidap dengan pengidap lainnya. Gejala ini memang timbul di usia berapapun, tapi umumnya muncul di usia anak-anak. Bagi pemat. Oke, selain yang menjadi atas ada juga yang cedera otak, misalnya anak dilahirkan. Maksudnya cedera otak anak dilahirkan, misalnya anak sudah mengalami cedera pada saat dia sudah dilahirkan, sejak lahir seperti itu. Oke, selain Anissa, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, Amelia. Apa faktor risiko disleksia? Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskan faktor resiko disleksia. Ya. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Faktor yang mempengaruhi disleksia antara lain. Pertama, memiliki apa ini? Ulang lagi, pertanyaan dari Amelia. Yang pertama, faktor memiliki anggota keluarga dengan penyakit. Yang kedua, bayi lahir prematur. Yang ketiga, bayi yang lahir dari ibu yang menggunakan obat-obatan, seperti ibu yang sedang hamil tetapi dia mengkonsumsi obat-obatan seperti narkoba, ya seperti itu.
Dan yang terakhir, memiliki kelainan pada struktur otak yang berperan dalam proses berpikir dan mengolah kata. Bagaimana Amel? Apakah sudah bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Bisa, Bu. Oke, selain tadi ada juga komplikasi disleksia. Disleksia yang dibiarkan tanpa penanganan yang efektif bisa menimbulkan berbagai komplikasi ya. Contohnya seperti masalah belajar dan memahami materi pelajaran di sekolah yang berakibat pada jenjang pendidikan. Oke, selain tadi ada juga komplikasi disleksia. Disleksia yang dibiarkan tanpa penanganan yang efektif bisa menimbulkan berbagai komplikasi seperti contohnya masalah belajar dan memahami materi pelajaran di sekolah yang berakibat pada jenjang pendidikan. Ada juga masalah sosial akibat rasa rendah diri, masalah perilaku, kecemasan, agresi, dan penarikan dari teman, orang tua, dan guru. Selain itu ada juga pengobatan disleksia. Disleksia dapat diobati dengan cara pertama membaca buku untuk anak-anak, dua mengupayakan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah anak, yang ketiga memperbanyak waktu membaca di rumah. Selain itu apakah ada yang bisa melanjutkan? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Tidak ada ya, baiklah Ibu akan melanjutkan. Yang keempat, membuat suasana membaca menjadi menyenangkan seperti membaca dongeng dengan menghibur anak, sambil menghibur anak ya, seperti itu. Memotivasi anak untuk senang membaca buku. Seperti cara memotivasinya dengan seperti agar anak bisa semangat belajar membaca buku dengan memberi hadiah atau mengajak anak jalan setelah dia selesai membaca buku. Yang kelima, mendiskusikan isi buku bersama-sama dengan anak. Dan yang terakhir, menghindari celaan jika anak melakukan kesalahan saat membaca agar anak dapat memiliki rasa kepercayaan diri. Pencegahan disleksia. Udah salah. Bu, saya ingin bertanya. Ya, Amel silahkan bertanya. Apa saja tanda-tanda anak yang mengalami disleksia? Tanda-tanda anak yang mengalami disleksia. Ya, Bu. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Amel ya. Yang pertama, kesulitan mengenali huruf dengan mengejaknya. Yang kedua, kesulitan mengerjakan pekerjaan tertulis secara struktur, misalnya menulis esai. Ketiga, kesalahan dalam memahami huruf sehingga huruf-huruf yang mirip sulit ditemukan. Misalnya B dan D, P dan Q, M dan W, S dan Z. Yang keempat, tidak membaca dengan tepat, misalnya menghilangkan hafalan dan kata penghubung. Yang kelima, memiliki tulisan tangan buruk. Yang keenam, kesulitan membedakan kanan dan kiri. Apakah mengerti Amel? Mengerti, Bu. Oke. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, Anissa. Masalah yang terjadi dihadapi anak disleksia. Masalah yang sering dihadapi anak disleksia. Yang pertama ada masalah fonologi. Fonologi merupakan hubungan sistematik antara huruf dan bunyi. Anak disleksia akan sulit membedakan palu dan paku atau keliru memahami kata-kata dengan bunyi yang hampir sama seperti 50 dan 15. Kesulitan ini tidak berkaitan dengan pendengaran. Yang kedua, masalah mengingat perkataan. Kebanyakan anak disleksia memiliki tingkat kecerdasan normal, bahkan banyak yang di atas rata-rata.
namun mereka kesulitan mengingat kata-kata ketimbang menyebut nama. Mereka biasanya menyebut temanku di sekolah, temanku yang laki-laki itu, dan lainnya. Yang ketiga, masalah penyusunan urutan. Anak-anak disleksia biasanya mengalami kekurangan dalam menyebut suatu urutan, misalnya urutan nama bulan atau susunan aktivitas harian. Kadang mereka juga kesulitan memahami penghitungan sederhana seperti jika mendapat pertanyaan ini: apakah uang yang dipegang cukup untuk membeli kue? Dan yang keempat, masalah ingatan jangka pendek. Anak disleksia kesulitan memahami instruksi panjang. Misalnya perintah ibu untuk simpan tas di kamarmu di lantai atas, ganti baju, cuci kaki dan tangan, lalu turun lagi untuk makan siang sama ibu. Tapi jangan lupa bawa buku PR matematika ya. Ya, seperti itu contohnya ya. Dan yang kelima atau yang terakhir, masalah dalam pemahaman tata bahasa. Hal ini biasanya ditemui pada anak disleksia yang terbiasa berkomunikasi dengan dua bahasa bilingual, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebab dua bahasa ini memiliki susunan bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia menggunakan susunan diterangkan, menerangkan, contohnya tas biru. Sementara itu bahasa Inggris sebaliknya, mengandung konsep menerangkan, diterangkan. Bahasa Inggris, tas biru bukanlah bag blue, melainkan blue bag. Tidak banget. Ada juga tips untuk membimbing anak disleksia. Untuk membantu anak disleksia, mulailah berdiskusi dengan guru di sekolahnya. Jika kemampuan membaca anak berada di bawah rata-rata murid seusianya, Anda atau orang tua Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis anak. Namun dokter sendiri membutuhkan waktu yang tak sebentar untuk bisa mendiagnosis disleksia. Penentuan diagnosis menurut Diagnostic and Statistic Manual of Medical Disorder dilakukan pada usia sekolah, yaitu sekitar usia 7 tahun. Namun gejala-gejala mengarah pada kemungkinan terjadinya disleksia dapat diketahui jauh sebelum usia tersebut. Pertama-tama salah. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, apakah salah? Masih ada yang bertanya? Tidak. Baiklah, sekarang giliran ibu yang bertanya. Berapa IQ anak disleksia? Apakah ada yang tahu? Ya. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Oke, kalau tidak, sekarang giliran ibu yang bertanya. Apakah ada yang tahu berapa IQ anak disleksia? Tidak tahu. Oke, tidak tahu ya. Sekarang ibu akan menjawab. Kecerdasan anak disleksia biasanya atau IQ-nya di bawah 62. Sementara anak-anak disleksia memiliki IQ rata-rata 90 hingga 110. Oke, apakah sudah tahu? Tahu, Bu. Oke, tahu ya. Iya. Ciri-ciri disleksia yang mudah dikenali ada 20 ya. Yang pertama, mengalami masalah mempelajari nama-nama benda dan bunyi huruf-huruf. Kedua, kemampuan mengeja tidak bisa konsisten dan tidak bisa ditebak. Ketiga, menaruh kata dan bentuk dengan urutan yang salah, misalnya menuliskan angka 6 menjadi angka 9.
atau menuliskan huruf B padahal yang dimaksud adalah D. Yang keempat, bingung dengan urutan dari huruf-huruf dalam suatu kata. Yang kelima, membaca sangat perlahan atau membuat kesalahan ketika membaca keras-keras dan kemampuan membacanya berada di bawah rata-rata seusianya. Yang ketujuh, dapat menjawab pertanyaan dengan baik secara lisan, namun kesulitan ketika harus memberikan jawaban dalam bentuk tulisan. Yang kedelapan, harus mempelajari hal-hal yang berurutan seperti urutan hari atau urutan dari alfabet. Juga mengalami kesulitan untuk mengingat urutan atau langkah-langkah dari suatu hal. Yang kesembilan, menulis dengan sangat perlahan dan mempunyai tulisan tangan yang buruk. Tidak dapat mengenali persamaan atau perbedaan pada setiap kata dan huruf. Yang kesepuluh, mengingat instruksi yang cepat dan berurutan, juga mengingat kata-kata yang telah dipelajari. Karena itu mereka seringkali bermasalah dengan pengaturan waktu dan perencanaan sesuatu. Yang kesebelas, mengalami kesulitan untuk mengerti kalimat-kalimat yang merupakan ungkapan istilah tertentu. Ke-12, ada kemungkinan orang yang mengalami disleksia merasa pusing ketika sedang berusaha membaca. 13, mengalami kesulitan untuk memproses apa yang dia dengar. 14, sulit mempelajari bahasa asing. 15, sulit mengajarkan problem yang berhubungan dengan matematika dan tidak berhasil pada pelajaran matematika yang lebih rumit. 16, kebanyakan berpikir dengan perasaannya dan gambar-gambaran, bukan dengan kata-kata atau suara. Ke-17, seorang anak yang disleksia bisa menjadi pembuat onar atau justru terlalu pendiam. 18, rentan mengalami infeksi telinga dan sensitif terhadap produk kimia, perasa tambahan atau makanan tertentu. Ke-19, mempunyai memori jangka panjang yang sangat baik terhadap wajah, pengalaman, dan tempat-tempat. Dan yang terakhir, kesulitan memutuskan perhatian atau fokus, kadang tampak hiperaktif atau justru sering melamun. Dengan dapat Baiklah, ada juga latihan untuk membantu anak disleksia agar lancar membaca. Yang pertama, metode multisensori, yaitu studi yang dipublikasikan dalam International Journal of Psychology. Social Students menyatakan metode multisensori membangun banyak asosiasi visual audio teori melalui kegiatan kinestik, mengembangkan rentang perhatian pada detail dalam huruf atau kata, mengurangi rasa bosan dan meningkatkan keterlibatan anak dalam mengajar. Seperti contohnya menggunakan pasir atau krim, menggunakan blok atau huruf. Ya, seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Yang kedua, metode fonik. Metode ini bertujuan untuk melatih kemampuan audio teori dan visual anak dengan cara memahami huruf sesuai dengan bunyinya. Misalnya huruf D dibunyikan D, huruf H dibunyikan dengan H. Pasalnya anak dengan disleksia bisa berpikir kata es krim hanya terdiri dari huruf S dan krim. Membedah kata. Pertama, tentukan satu kata yang ingin diajarkan pada anak. Tulis kata tersebut di sebuah papan. Lalu baca dengan jelas, kemudian minta anak untuk mengeja setiap huruf yang membentuk kata tersebut
yang ada pada kata tersebut. Dengan demikian, anak bisa menganalisis dan memproses kata lebih detail. Dan yang ketiga, metode linguistik. Metode ini mengajarkan anak untuk mengenal kata secara utuh. Cara ini efektif agar anak tidak keliru mengenali kata-kata yang mirip. Cara ini juga mendorong anak untuk menyimpulkan sendiri pola pikir hubungan antara huruf dan bunyinya. Orang tua bisa memikirkan cara kreatif lainnya yang sesuai dan efektif untuk diterapkan pada sang buah hati yang memiliki disleksia untuk membuatnya lebih lancar membaca. Kalau ibu membutuhkan saran langsung, tanyakan saja dengan dokter ahlinya. Baiklah anak-anak, dari sekian banyak yang dijelaskan, apakah sudah ada yang dipahami? Sudah, Bu. Oke, ibu mau bertanya yang mana yang kalian pahami dari penjelasan ibu. Penyebab disleksia. Selain itu, Sudah, Bu. Faktor-faktornya, Bu. oke, hanya itu Kalau ya. saya penyebabnya, Bu. Oke. Penyebab disleksia ya? Apa saja penyebab disleksia? Seperti mengeja, membaca. Itu salah. Oke, ibu akan menjelaskan ulang. Penyebab disleksia itu seperti dari kelainan genetik, cedera otak, penyakit lainnya seperti penyakit dari lahir ya. Dan yang terakhir, cedera otak anak dilahirkan. Sejak dari lahirkan dia sudah mengalami cedera seperti benturan atau yang lainnya ya. Oke. Oke, kalau sudah paham, mungkin hanya itu yang dapat ibu ajarkan pada hari ini. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Paham, Bu? Oke, sudah paham ya. Baiklah, ibu ucapkan terima kasih atas waktunya hari ini. Dan semoga ilmunya bermanfaat dan bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.